Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4, apa kabarnya? Sehat semua ya. Moga-moga kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih semangat belajar IPA hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin tentang macam-macam gaya. Nah, ada macam-macam gaya yang harus kamu ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Ada gaya gesek, ada gaya gravitasi, ada gaya magnet, ada gaya otot, dan ada gaya listrik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gaya gesek. Oke, siap? Perhatikan gambarnya. Nah, itu salah satu contoh orang sedang melakukan gaya gesek, ya. Saya terangkan, gaya gesek merupakan gaya yang akan ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Gaya gesek itu akan menghambat gerak benda. Nah, perhatikan gambar di samping. Gaya gesek merupakan gaya yang timbul akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Perhatikan, itu ada permukaan lemari yang didorong oleh Bapak itu dan permukaan lantai. Nah, berarti yang timbul dari gaya gesek adalah pertemuan dua permukaan lemari dan lantai, ya. Katanya gaya gesek itu akan menghambat gerak benda. Maksudnya apa, teacher? Semakin kasar permukaan suatu benda, gaya geseknya semakin besar. Maksudnya, kalau lantainya itu kasar, tidak rata, maka si bapak yang mendorong lemari ini, dia akan membutuhkan tenaga yang lebih kuat untuk mendorong lemari tersebut. Maka, gaya gesek yang dihasilkan akan semakin besar. Kemudian, kalau semakin licin permukaan suatu benda, maka semakin kecil pula gaya geseknya. Maksudnya, kalau lantainya itu licin dan lemarinya itu mulus atau datar, maka si bapak ini tidak membutuhkan tenaga yang lebih besar untuk mendorong lemari tersebut sampai berubah posisinya. Jelas? Oke, kita lanjutkan. Apa saja sih manfaat gaya gesek yang harus kita ketahui? Ada beberapa manfaat ya. Yang pertama, ketika berjalan, bayangkan kamu sedang berjalan, kamu akan tergelincir karena adanya gesekan antara alas kaki kamu dengan lantai. Pernah tidak kamu memakai sendal yang sudah tipis sekali, terus kamu tiba-tiba tergelincir? Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Ya, karena permukaan alas kaki kamu itu licin dan lantai yang menjadi tautannya itu licin. Nah, maka dari itu alas kaki atau alas sepatu itu dibuat dengan motif beralur agar menghasilkan gaya gesek yang lebih kecil sehingga kamu tidak akan jatuh, ya. Perhatikan deh, alas sendal kamu, alas sepatu kamu itu kan selalu ada motifnya ya. Tidak halus, tidak rata. Nah, itu manfaatnya untuk memperkecil gaya gesek. Terus, yang kedua, gaya gesek itu dimanfaatkan saat mengerem sepeda.
Nah, kampas rem yang ada di sepedamu itu, yang ada di ban belakangnya itu, akan memberikan gaya gesek pada pelek roda sehingga menghambat perputaran roda. Saat kamu mengerem, perhatikan kampas rem yang ada di ban itu akan menekan ban sehingga ban yang tadinya berputar akan berhenti. Coba praktekkan di rumah ya. Terus yang ketiga, karena permukaan ban itu dibuat beralur untuk memperbesar gesekan ban dengan permukaan jalan. Nah, hal ini bertujuan untuk mencegah kendaraan tergelincir. Perhatikan ban motor ayahmu, perhatikan ban mobil ayahmu. Apakah permukaan ban itu halus atau berpola? Nah, permukaan ban itu pasti beralur ya. Nah, itu manfaatnya untuk memperbesar gesekan ban dengan jalan. Nah, agar kendaraan saat digunakan tidak akan tergelincir. Kemudian ada juga loh, selain manfaat, ada juga kerugian gaya gesek. Yang pertama, gaya gesek itu dapat menghambat gerakan. Benda yang bergerak selalu ditahan oleh gaya gesek. Akibatnya gerakan benda jadi terhambat. Misalnya, benda yang didorong di lantai kasar lebih sulit digerakkan daripada di lantai yang licin. Sudah dijelaskan ya tadi di awal. Yang kedua, kerugian gaya gesek adalah dapat mengikis permukaan yang bergesekan. Perhatikan, permukaan benda yang sering mengalami gaya gesek semakin lama akan semakin haus. Nah, hal ini disebut benda tersebut mengalami aus. Bukan haus kurang minum ya, tapi aus. Nah, contohnya nih, ban sepeda kamu, coba dari pertama kamu beli sampai hari ini, apakah permukaan bannya tetap atau semakin halus? Pasti semakin halus karena ban sepeda kamu sudah mengalami gaya gesek yang cukup lama. Semakin lama kamu punya ban sepeda itu, maka semakin tipis bannya. Oke. Nah, demikian materi gaya gesek kita hari ini. Moga-moga banyak manfaatnya. Maaf kalau ada salah-salah kata dari teacher yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.